Swastiastu. Umat sedharma yang dimuliakan Hyang Widi, kini banyak orang yang memakai japa mala atau yang di agama lain populer dengan sebutan tasbih. Benda yang melingkar ini lebih sering dikalungkan di leher seperti yang saya kenakan ini. Bukan hanya di kalangan sulinggi saja atau di kalangan pemangku saja. Umat Hindu yang masih berstatus walaka, orang kebanyakan juga banyak membawanya. Tidak ada larangan, atau sebaliknya, tidak ada keharusan memakai japa mala. Benda ini sudah umum dijual di berbagai toko-toko aksesoris yang menyediakan lambang-lambang atau simbol agama ini. Tapi apakah japa mala itu? Sebuah kalung yang berisi 108 biji butiran. Orang lebih sering menyebutnya sebagai genitri lantaran biji yang dipakai umumnya lebih banyak dari buah genitri. Tapi yang saya pakai sekarang ini dari kayu cendana. Japa mala bisa dibuat dari berbagai bahan. Dan dalam berbagai sastra, bahan itu menentukan khasiat dari perlengkapan suci ini. Dalam buku Tantra Sara disebutkan, japa mala yang terbuat dari kerang punya khasiat yang lebih tinggi dari japa mala yang dibuat dari buah genitri, yang terbuat dari batu hitam mengkilat, yang merupakan simbol dari warna Dewa Wisnu, atau lasim disebut salagrama. Khasiatnya lebih tinggi dari japa mala yang dibuat dari kerang, yang dibuat dari batu kristal, apalagi dari mutiara. Khasiatnya jauh lebih tinggi. Namun, tidak selalu yang terbuat dari biji-bijian atau batu-batuan yang mahal berkhasiat lebih tinggi. Ada yang disebut japa mala yang dibuat dari daun alang-alang atau biasa disebut dengan daun kusa, atau dari buah tulasi, atau dari buah rudrasa. Khasiatnya lebih tinggi dari jenis batu-batuan itu. Jenis biji yang dipakai dalam japa mala selain punya khasiat yang berbeda, juga punya maksud-maksud yang berbeda pula. Para penyembah Wisnu lebih banyak menggunakan japa mala dari pohon-pohonan atau dari buah tulasi. Tetapi penyembah Ganesha akan berburu japa mala dari gading gajah, sesuai dengan simbol dari Ganesha itu yang merupakan berwajah gajah. Akan halnya penyembah Siwa, sebagaimana umumnya umat Hindu di Bali lebih banyak memakai buah genitri atau kayu cendana seperti yang saya pakai ini. Japa mala dari pohon kusa dianggap sebagai penghancur segala dosa. Dalam kitab Tantra Sana, dan juga ada disebutkan di dalam Kalika Purana, japa mala ini tidak boleh terbuat dari bahan campuran dalam satu untaian kalung. Jadi, kalau kita menemukan ada japa mala terbuat dari buah genitri
atau dari kayu cendana yang diselingi oleh kristal atau mutiara, maka itu lebih berarti aksesoris dibandingkan peralatan suci dalam melakukan ritual japa. Pemakainya semata-mata mencari unsur keindahan, bukan sesuatu yang berkhasiat. Seperti yang saya contohkan ini. Ini adalah dari kristal-kristal dengan warna-warni. Ini lebih menyiratkan pada aksesoris daripada khasiat dari japa mala ini. Demikian pula benang yang mengikat biji-bijian itu semuanya punya perlambang. Di dalam kitab Sanat Kumara dijelaskan benang dari kapas atau dari katun yang dipakai mengikat biji-biji japa mala itu semuanya punya arti tersendiri. Jika memakai benang yang putih, maka japa mala itu lebih bertujuan untuk memohon kedamaian. Benang berwarna merah untuk menarik perhatian orang lain. Benang berwarna hitam untuk memudahkan mendapat rezeki. Ini adalah keyakinan masing-masing. Meskipun benang itu tidak kelihatan karena semuanya sudah tertutup oleh biji-biji di dalam japa mala itu. Sekarang ini malah lebih banyak yang memakai plastik dibandingkan memakai benang. Barangkali untuk lebih mudah memasukkan ke dalam biji-bijian yang lubangnya kecil itu. Nah, pada salah satu ujung atau biji japa mala itu diletakkan biji yang besar dan diberi ornamen sebagai pertanda awal atau akhir. Ini disebut dengan bija meru. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai ornamen itu sendiri. Bagaimana kita menggunakan japa mala? Kita bisa duduk bersila atau dalam istilahnya disebut duduk memakai cara padmasana. Bisa dengan asana atau sikap duduk yang lain, tidak usah bersila, misalnya bersimpuh atau duduk di kursi. Peganglah japa mala di tangan kanan dan letakkan di atas jari tengah, jari manis, dan kelingking. Lihat contoh yang saya gunakan. Mulailah melakukan japa. Japa itu sesungguhnya dalam pengertian menghitung sambil menyebut mantra-mantra atau nama-nama Tuhan yang kita kehendaki. Dengan cara mendorong satu persatu biji japa mala dengan ibu jari. Ingat, di dalam Hindu, biji-biji japa mala ini didorong, bukan ditarik satu persatu, sebagaimana mungkin di agama yang lain. Jadi kalau saya memperlihatkan contohnya, letakkan japa mala seperti ini, kemudian didorong, kemudian kita mengucapkan mantra-mantra apa yang kita kendaki. Misalnya kita lagi memuja Siwa, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Terus didorong, bukan ditarik. Jari telunjuk tidak difungsikan sama sekali. Bahkan dihindari menyentuh biji-biji japa mala. Jari telunjuk dianggap mewakili ahamkara atau mewakili ego kita.
Jika sudah sampai pada hitungan ke 108 dan sudah sampai pada bija meru dan dengan aksesorisnya, yang contoh yang saya bawakan ini berupa benang ini. Jika kurang puas dan ingin balik kembali, ingin melakukan japa sekali lagi, jangan ini dilewati. Jadi ini tidak boleh dilewati. Tetapi caranya adalah balik kembali. Ini dibalik kembali. Nah, diulang. Nah, kemudian lakukan sekali lagi. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Nah, untuk sementara demikian dulu, kita istirahat sejenak. Nanti akan saya uraikan untuk apa kita melakukan japa dengan alat yang disebut japa.